dan antiku di saat ajalku. Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, misa pada pagi hari ini kita aplikasikan untuk beberapa intensi kita. Yang pertama, mohon kesembuhan untuk Ibu Mega Laniastuti, juga Benedikta Joselina Pangau. Mohon kesembuhan diangkat sakit penyakit pada tubuh Mbak Enyi. Mohon kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, kerukunan untuk keluarga besar Petrus Hendra Wibowo almarhum dan Yuwono Suwekyo almarhum. Juga mohon jodoh yang seiman, cocok, rukun untuk selamanya bagi Rinaldi, Herman, dan Ina. Mohon kesembuhan bagi Celin Tanggadi. Mohon agar Rio dan Yuli diberi anak yang sehat, jasmani dan rohani. Mohon agar Paulus sukses dalam kampanye pemilihan legislatif. Semoga seorang anak segera menemukan usaha sendiri. Semoga anak cucu mantu sehat. Semoga tanah cepat laku terjual dengan harga yang pantas. Mohon agar semua keluarga sehat, juga untuk Revinci dan William Kenichi, supaya selalu diberkati Tuhan. Mohon kelancaran pekerjaan, juga rezeki diberikan jodoh yang seiman. Mohon keturunan bagi Pasutri, Aswin dan Ririn, Yudi dan Vivi. Mohon kesuksesan program satu SMA untuk Olivia. Mohon kelancaran pekerjaan untuk Steven. Mohon pasangan hidup yang tepat untuk Steven. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di tempat ini juga sekaligus untuk grup mengakhiri persiaran kita selama beberapa waktu ini. Dan di akhir ini kemudian kita mendapatkan bacaan Injil yang sangat pas, yaitu mengenai perutusan. Pesiarahan itu berarti juga adalah sebuah perutusan, sebuah misi. Dan itulah yang akan kita bawa untuk kembali ke tempat kita masing-masing membawa misi. Misi apakah itu? Itulah yang akan coba kita renungkan pada pagi hari ini. Maka mari Ibu Bapak Saudari-saudari yang terkasih, kita hening sejenak, menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan Santa Perawan Maria. Maka kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaah, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Esra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah. Hari ini hari kudus, jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur, titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Tuhan menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan menyenangkan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati.
Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Tuhan menyenangkan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu menyenangkan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu, tetesan dari sarang lebah. Menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan sebuah bacaan yang sangat indah di dalam bacaan Injil, sebuah misi perutusan bagi kita semua sebenarnya, walaupun pertama-tama itu ditujukan pada 70 murid. Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota tempat yang hendak mereka kunjungi. Dan yang menarik, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus membuka pembicaraan dengan mengatakan tuaian memang banyak, namun sedikitlah pekerjanya. Maka itu,
mohonlah kepada yang empunya tuayan agar mengutus pekerja-pekerja ke dalam ketuayan tersebut. Tidak jarang kita pun juga berdoa supaya banyak orang pada akhirnya juga menjadi pembawa pesan dari Tuhan bagi banyak orang. Tapi kerap kali doa kita ialah, ya Tuhan, kirimkanlah banyak tuayan, kirimkanlah banyak pekerja, tapi jangan saya masih belum punya waktu. Kerap kali juga demikian. Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa pertama-tama pesan perutusan itu bagi kita semua, karena persiaran hidup kita adalah sebuah misi. Misi untuk apa? Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Inilah misi yang kita bawa, membawa misi perdamaian bagi setiap orang yang kita kunjungi. Dan bukankah misi yang sama juga yang diberikan oleh malaikat perdamaian kepada 3 gembala kecil, Fransiskus, Yasinta, dan Lucia? Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk membawa pesan perdamaian bagi orang-orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa tidak semuanya akan menerima kita. Dan penolakan itu pasti ada dalam perjalanan kita membawa misi Tuhan. Tapi itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Kemarin saya mengatakan, mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ada penolakan, ada kekecewaan, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya yang perlu kita bawa adalah Tuhan itu sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari Bapak Saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami, sebab dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Jose, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mengharapkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan sejati, semoga perjamuan surgawi ini membarui jiwa raga kami. Perkenankanlah kami setiap kali memaklumkan putra-Mu ikut serta pula dalam penderitaannya, agar kami pantas pula mewarisi kemuliaannya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.